Perkenalkan, nama saya Ferdi dengan NIM 24 12 20 616. Perkenalkan, nama saya Rasya dengan NIM 24 12 10 593. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi dan algoritma penjadwalan disk, khususnya 4 bagian utama, yaitu magnetic disk, jenis height, dan teknologi hard disk, pengaksesan disk. Nah teman-teman, magnetic disk ini atau piringan magnetik adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan permukaan berlapis material magnetik. Contohnya itu adalah hard disk drive, magnetic disk, hard disk, track, dan sektor. Dia itu menunjukkan struktur dasar organisasi data pada permukaan piringan platter. Di dalam hard disk ini, track itu permukaan disk ini dibagi menjadi jalur-jalur melingkar konsentris, disebut track. Setiap track ini adalah satu jalur data, dan sektor itu setiap track ini dibagi lagi menjadi segmen-segmen kecil yang disebut sektor. Nah, fungsinya itu data disimpan pada alamat spesifik yang ditentukan oleh kombinasi nomor track dan sektor yang memungkinkan komputer untuk menemukan data dengan cepat. Jenis head atau fixed phase moving. Dia ini dua jenis kepala baca atau tulis read write head yang digunakan dalam sistem penyimpanan magnetik. Fixed head ini kepala tetap. Setiap track itu jalur data itu melingkar dan memiliki kepala baca tulisnya sendiri yang tetap di tempatnya. Akses datanya itu sangat cepat karena head ini tidak perlu bergerak secara fisik melintasi piringan. Teknologi ini sangat mahal dan jarang digunakan sekarang. Moving head itu kepala yang bergerak. Hanya ada satu atau beberapa head itu dipasang pada lengan magnet, atau lengan ini bergerak maju mundur untuk mengakses track yang berbeda. Ini adalah teknologi standar yang digunakan di semua HDD atau modern karena dia itu lebih murah dan efisien, meskipun sedikit lebih lambat daripada fixed head secara teori. Short Processing System SPS atau sistem proteksi guncangan. Fungsinya ini adalah agar fitur desain seringkali ditemukan pada laptop atau hard disk eksternal yang tangguh, yang dirancang untuk melindungi komponen internal hard disk dari kerusakan fisik akibat jatuh atau benturan keras. Nah, cara kerjanya itu sistem ini dapat bergerak dan berupa bahan peredam di sekitar drive atau teknologi sensor yang mendeteksi gerakan jatuh yang secara otomatis itu memangkir kepala baca atau tulis head ke posisi aman untuk menghindari goresan pada piringan. Teknologi SMART atau Source Monitoring Analysis and Reporting Technology. SMART ini adalah sistem pemantauan internal yang ada di bagian besar hard disk dan SSD modern. Fungsinya ini adalah untuk mendeteksi dan melaporkan berbagai indikator kendala drive tersebut. Manfaatnya itu sistem ini membantu pengguna atau administrator sistem memprediksi kapan hard disk ini mungkin akan gagal atau rusak, sehingga data bisa dicadangkan sebelum terlambat. Solid State Disk atau SSD. Slide
ini memperkenalkan solid state disk (SSD) sebagai bagian dari teknologi penyimpanan modern. SSD ini adalah jenis penyimpanan yang lebih baru dan canggih dibandingkan HDD tradisional. Cara kerjanya itu SSD ini menggunakan memori flash atau chip circuit terinteraksi untuk menyimpan data bukan piringan magnetik yang berputar dari komponen magnetis. Keunggulannya itu dia itu tidak ada bagian yang bergerak, sedangkan SSD itu jauh lebih cepat dalam membaca dan menulis data, lebih tahan guncangan dan lebih hemat energi dibandingkan HDD. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai teknologi hard disk, yaitu magnetoresistive head atau MR head. Jadi MR head ini adalah jenis kepala baca atau tulis yang digunakan dalam hard disk untuk membaca data pada piringan magnetik. Nah, MR head ini menggunakan efek magnetoresistansi, yaitu perubahan resistansi listrik pada material yang disebabkan oleh medan magnet. Teknologi selanjutnya yaitu Partial Response Maximum Likelihood atau PRML, yaitu teknik pengolahan sinyal yang digunakan dalam hard disk untuk membaca data pada piringan magnetik. Nah, PRML ini digunakan untuk meningkatkan keandalan dan kecepatan baca data. Selanjutnya ada hot swap dan plug and play. Nah, hot swap adalah kemampuan untuk mengganti atau menambahkan komponen hardware ke dalam sistem komputer tanpa harus mematikan sistem terlebih dahulu. Jadi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan perawatan atau upgrade hardware tanpa mengganggu operasi sistem. Sedangkan plug and play atau PNP adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk mendeteksi dan mengkonfigurasi perangkat hardware baru secara otomatis tanpa perlu instalasi driver atau konfigurasi manual. Selanjutnya ada error correction code atau ECC. Adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan data yang terjadi selama proses penyimpanan atau transmisi data. Selanjutnya ada auto transfer, yaitu fitur yang digunakan dalam sistem penyimpanan data seperti hard disk atau RAID untuk secara otomatis memindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain jika terjadi kesalahan atau kegagalan pada lokasi asli. Selanjutnya ada pengaksesan disk atau disk access, yaitu proses membaca atau menulis data pada media penyimpanan disk seperti hard disk atau solid state drive atau SSD. Jadi pengaksesan disk ini tuh dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada PTPD, pertama tiba, pertama dilayani. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99 dan antarian akses track dengan saat awal 50 itu sebagai headnya, dan ada 13, 46 dan seterusnya. Jadi pengaksesan disk ini dia akan melayani track yang terdekat dengan head, yaitu track 13 dan diikuti dengan track 46 dan seterusnya. Pengaksesan disk selanjutnya yaitu pickup. Nah, pickup ini mirip dengan PTPD. Jadi dia mengakses track yang terdekat. Selanjutnya track yang dilewati diambil dan tidak perlu diakses lagi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia itu mengakses track yang terdekat dengan headnya, yaitu track yang terdekat dengan head yaitu 13. Jadi untuk menuju track 13 ada beberapa track yang dilewati. Jadi track yang dilewati ini juga diambil dan tidak perlu diakses lagi. Nah, selanjutnya ada WTCD, waktu cari terpendek dipertamakan. Jadi dia mengakses track terdekat dengan head dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pengaksesan disk ini dia itu mengutamakan track yang terpendek. Jadi yang terpendek atau terdekat dari headnya, yaitu ada 52, 53, selanjutnya ada 46 dan seterusnya. Selanjutnya ada loop. Jadi loop ini bergerak naik menuju antrian track terbesar. Akses juga antrian track yang dilalui. Selanjutnya dia turun menuju antrian track terkecil. Dan dia juga mengakses antrian track yang dilalui yang sudah diakses tidak diakses lagi. Nah, contohnya seperti ini.
Jadi pertama-tama dia akan ke trek yang paling terbesar. Nah, untuk ke trek yang terbesar dia melalui beberapa trek. Jadi trek yang dilalui ini akan diambil. Selanjutnya dia menuju ke trek terkecil. Jadi dia juga mengambil trek yang dilalui untuk menuju trek terkecil. Nah, selanjutnya ada scan. Jadi scan ini bergerak naik menuju trek terbesar dan mengakses antrian trek yang dilalui. Hanya turun menuju trek terkecil sambil akses. Trek sudah diakses, tidak diakses lagi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia itu mengambil semua trek. Jadi dia mengambil trek 99 sebagai trek yang terbesar dan trek 1 sebagai trek yang terkecil. Selanjutnya ada circular scan. Jadi circular scan ini tuh bergerak naik menuju trek terbesar dan mengakses antrian trek yang dilalui. Selanjutnya turun menuju trek terkecil tanpa akses. Bergerak naik akses yang belum diakses. Nah, contohnya seperti ini. Ya, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada circular scan. Jadi circular scan ini bergerak naik menuju trek terbesar dan mengakses antrian trek yang dilalui dan turun menuju trek terkecil tanpa akses. Bergerak naik dan akses yang belum diakses. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia akan mengakses semua trek yang terbesar dan yang dilalui untuk menuju trek terbesar akan diakses. Selanjutnya dia akan ke trek terkecil dan tidak mengakses trek yang dilalui untuk menuju trek terkecil. Selanjutnya dia akan mengakses trek yang dilalui untuk menuju trek terkecil. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Goodbye.